Oke, rekan-rekan, mari kita awali kelas kita. Saya ingin mengingatkan bahwa hari ini adalah pengumpulan tugas yang akan saya beri nilai. Lalu 2 minggu lagi, kalian berdasarkan tugas itu, kalian masih perlu menambahkan 100 kata ya, untuk ujian tengah semester kalian. Nah, saya akan berbicara kepada kalian tentang yang 100 kata itu tambahannya apa ya. Maka sekarang saya ingin, siapa dari kalian yang mau sharing tentang tugas UTS kalian yang sudah kalian kumpulkan? Silahkan, apakah ada yang mau berbagi tugas UTS kalian? Siap yang sharing? Kalian mendapatkan kesempatan ya, karena kalian akan mendapatkan tanggapan langsung dari saya, sehingga akan membantu kalian untuk nulis papernya, juga UTS kalian. Oke, apakah ada yang mau berbagi tugas yang kalian kumpulkan hari ini pada saya? Saya Romo. Oke, silakan. Silakan. Itu mengenai toko yang dipilih itu kan, Romo? Betul, ya. Oh iya. Oke. Toko yang saya pilih itu Malala Yousafzai. Karena kelihatannya namanya termasuk baru, ya kamu boleh cerita sedikit tentang tokoh itu. Oh iya. Ya. Malala Yousafzai itu seorang aktivis muda. Dia itu seperti siapa ya? Seperti R.A. Kartini. Tapi dia itu berasal dari Pakistan. Oke. Kelahiran 12 Juli 1997 di kota Mingora, Provinsi Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Oke. Nah, Malala ini dia apa ya? Dia itu menyuarakan tentang apa ya? Tentang haknya untuk mendapatkan pendidikan. Kan ceritanya seperti ini. Pada saat kelompok Taliban itu masuk ke kota Pakistan untuk menguasai daerah mereka itu pada awalnya mengungsi ke tempat lain yang jaraknya itu sekitar pokoknya ratusan kilometer. Namun ketika dia kembali ke Pakistan, mereka melakukan kampanye untuk menyuarakan tentang untuk bersekolah, karena kan kelompok Taliban itu melarang mereka untuk melakukan untuk kelompok wanita itu, para wanita yang ada di sana itu tidak boleh bersekolah. Terus dilarang juga untuk melakukan tari-tarian tradisional di tempat mereka, karena tempat itu sudah dikuasai oleh Taliban. Nah, saat itu juga dia memberikan dia berpidato di depan umum dengan dengan nama samaran. Dia itu kan jadi tidak boleh, maksudnya saat itu tidak boleh ada kampanye yang tentang tentang menyuarakan hak-hak mereka untuk saat itu ketika dia menyampaikan pidatonya yang berjudul yang bertema seperti ini, betapa beraninya Taliban merampas hak dasar kami untuk bersekolah. Nah, itu dia menyampaikan pidatonya itu didengar oleh dunia. Jadi pidatonya itu tersampaikan atau terdengar oleh dunia internasional. Dan saat itu juga pihak dari
PBB dan dari negara-negara lain itu mendukung yang dia suarakan. Pada akhirnya mereka mulai apa ya? Dan itu juga memicu perdamaian di antara Taliban dan Pakistan. Karena saat itu dia juga tertembak dan menjalani operasi yang sangat besar di Inggris, dan akhirnya dia selamat juga sampai saat ini. Seperti itu, Romo. Oke, ya, Malala ini menurut saya tokoh yang istimewa ya, terutama karena dia adalah orang muda, kurang lebih seusia kalian sekarang ini ya, atau bahkan lebih muda sedikit. Nah, yang menarik adalah bahwa Malala menyuarakan kebenaran, terutama melalui hak perempuan atas pendidikan ya, yang pada rezim Taliban ya, perempuan itu dilarang ya untuk sekolah ya, dan dia mengajukan protes tentang itu ya, dan bahkan dia pernah mengatakan kalau hidup saya terancam karena ini saya merelakan diri ya. Nah, di dalam narasinya Malala mengatakan bahwa kedua orang tuanya itu punya peran besar ya dalam membentuk dia menjadi sosok yang seperti kita lihat sekarang ini ya, berdiri dengan penuh keberanian untuk bicara tentang hak perempuan atas pendidikan. Nah, untuk kepentingan kelas ini, terutama saya lebih pengen kamu sebagai penulis Malala ya, menambahkan yang 100 kata itu adalah apakah ada sumber dari sisi agama yang membuat Malala itu menjadi seberani seperti sekarang ya. Nah, silahkan dikulik lagi ya bagian itu. Dan sekarang kita memasuki ke teologi moralnya ya. Jadi ada alasan yang lebih religius ya, entah dari kitab suci, misalnya di kalangan teman-teman Muslim ya. Salah satu teks yang seringkali dikutip adalah surat An-Nisa ya, surat tentang perempuan yang ada dalam Quran ya. Dan ini menjadi inspirasi bagi banyak perempuan Muslim untuk maju ke panggung publik dan tampil ya untuk menyuarakan isu-isu perempuan atau isu-isu yang hak asasi manusia lebih umum ya. Jadi bagian itu yang harus ditambahkan ya. Sumber entah itu kitab suci atau pengalaman akan Allah sehingga sosok itu mendapatkan keberanian ya. Kita nanti juga akan menemukan ya misalnya Cak Munir ya. Itu perjuangannya tidak semata-mata hak asasi manusia, tetapi imannya itu mendorong dia untuk keluar dan membela hak asasi manusia. Jadi ada alasan yang religius ya dari perjuangan sosialnya. Nah, itu yang 100 kata harus kalian tambahkan 2 minggu lagi ya. Jadi tulisan kalian yang sudah kalian susun ditambahkan 2 atau mungkin 3 paragraf sekitar 100 kata di bawahnya ya. Nah, itu yang akan kalian kumpulkan sebagai ujian tengah semester ya. Jadi tidak dikumpulkan minggu depan, tetapi dikumpulkan 2 minggu lagi. Oke, sekarang saya ingin mendengarkan siapa lain yang mau berbagi tentang tugas yang sudah dikumpulkan. Silakan. Siapa yang mau berbagi? Saya Romo. Ya, silakan. Silakan. Saya membawa tokoh Suhoki. Suhoki. Nanti saya akan membahas tokoh ini ya. Yuk. Jadi beliau adalah seorang aktivis yang menentang kediktatoran pemimpin pada saat itu. Beliau berkontribusi cukup banyak pada demo mahasiswa untuk menurunkan masa jabatan Soekarno. Selain aktivis, beliau juga aktif dalam menulis berbagai artikel dalam surat kabar seperti Kompas, Harian Kami, Sinar Harapan, dan masih banyak lagi.
Dengan tulisan-tulisannya, ia mendorong mahasiswa untuk mengambil sikap di tengah krisis politik pada saat itu. Terus teman-temannya itu sependapat kalau beliau itu orang yang berontak, nekat, berani, dan juga jujur. Jadi saya kan sudah sempat membaca bukunya Romo. Terus kamu baca banyak buku info-info yang yang mana? saya dapat. Yang catatan seorang demonstran sama yang Suhoki yang sekali lagi. Oke, keren ini ya, udah baca 2 bukunya ya. Oke. Tapi belum selesai, Romo. Nggak apa-apa. Nggak harus ya buku itu kita baca dari A sampai Z ya, dari 0 sampai halaman terakhir ya. Tapi seringkali mulai aja dari kamu lihat daftar isi, lalu ada tema yang menarik, mulai aja dari 1-2 bab, yang nggak harus seluruh babnya dibaca. Terus? Terus Suhoki ini pernah berkata kalau dia itu bersimpati pada mereka yang berkorban untuk orang-orang di Indonesia, entah mereka berdiri di tempat yang salah ataupun yang benar. Dia juga menyebutkan dirinya seorang yang anarkis karena dia tidak mau bermain aman dan seolah bersikap apatis terhadap apa yang terjadi. Udah, Romo. Terus info yang saya dapat lagi itu dia adalah seorang pendaki gunung. Banyak gunung yang sudah dia taklukkan seperti Pangrango, Gede, Slamet, dan Merapi. Tujuan mendaki gunung bukan hanya sekedar ingin melatih diri, namun juga ia merasa bahwa ketika sampai di puncak ia merasa bersih. Terus satu karya Suhoki yang paling membekas bagi saya adalah kebenaran hanya ada di langit dan dunia hanyalah kepalsuan. Lebih baik diasingkan daripada menyerah kepada kemunafikan. Gitu, Romo. Oke, ya. Suhoki adalah salah satu tokoh yang materinya banyak banget. Nah, buat kalian yang masih asing dengan sosok ini ya, ini mungkin kalimat yang paling romantis dari Suhoki ya. Kita begitu berbeda dalam semua kecuali dalam cinta ya. Keren ya. Lalu Suhoki ini adalah seseorang yang punya krisis kepercayaan pada organisasi agama. Jadi hubungannya Suhoki dengan keberaniannya itu adalah dia justru kritis ya terhadap organisasi agama. Mengapa dia kritis? Karena dia merasa bahwa organisasi agama itu kadang-kadang dijadikan alat oleh penguasa ya. Sama seperti sekarang ini ya. Seringkali agama itu dijadikan untuk dapat suara pemilu ya atau pilkada ya. Jadi semua yang mau maju pemilu biasanya tampil religius ya. Sekarang ini juga kalau orang di penjara tiba-tiba jadi religius ya pakaiannya ya. Nah itu berarti agama dipakai ya untuk kepentingan kekuasaan ya. Nah juga seringkali adalah teks-teks agama itu dipakai untuk membenarkan ya penguasa atau kekuasaan ya. Maka sikap Suhoki terhadap agama dia tadi mungkin istilah anarkis seringkali negatif ya. Tetapi adalah dia orang yang punya suara perlawanan ya, resistensi ya. Maka sikapnya terhadap agama itu adalah resisten ya. Karena kadang-kadang justru agama yang dia peluk atau organisasi agama, dia misalnya memberikan kritik terhadap agama Katolik, juga sebenarnya pada agama Kristen, tapi juga pada agama-agama lain ya, yaitu adalah sisi yang resistensi itu dalam agama kadang-kadang nggak diajarkan ya. Padahal Yesus itu seorang yang melakukan perlawanan. Maka dia mencoba dengan hidupnya itu agar sisi ini hidup juga di dalam agama ya. Karena kalau di hadapan entah ketidakadilan, kediktatoran, orang diem aja ini nggak benar ya. Nah, sisi agama yang ada pemberontakannya, ada pembaharuannya ini yang kadang-kadang
menurut Suhoki agak hilang ya. Hari ini aku lihat kembali wajah-wajah halus yang keras, yang berbicara tentang kemerdekaan dan demokrasi, dan bercita-cita menggulingkan tiran. Aku mengenali mereka yang tanpa tentara mau berperang melawan diktator, dan yang tanpa uang mau memberantas korupsi. Kawan-kawan, kuberikan padamu cintaku. Maukah kau berjabat tangan selalu dalam hidup ini? Salah satu puisinya Suhoki. Pesan. Ya. Nah, ini ya, teman-teman, salah satu contoh ya, bahwa nanti kamu yang udah nulis tentang Suhoki, mungkin kamu lebih lihat sisi yang agamanya ya. Coba dikulik bagian itu. Itu yang 100 kata yang perlu kamu tambahkan dari sosok Suhoki ya. Oke, siapa lagi yang mau sharing atau bertanya? Silakan. Saya Romo. Silakan, yuk. Saya ini mengambil tokoh Veronica Koman. Veronica Koman, ya. Saya ingin mendengar. Ya. Cerita ini. Jadi Veronica Koman ini tuh adalah seorang pengacara dan advokat di bidang hak asasi manusia. Asasi manusia. Nah, ya, dia terkenal waktu isu-isu pelanggaran HAM di Papua, Romo. Nah, jadi kemarin itu dia membela mahasiswa-mahasiswa yang ada di Surabaya, yang mahasiswa Papua yang berada di Surabaya yang terkena kerusuhan. Nah, tetapi di sini karena dia menyuarakan pendapatnya lewat sosial media dan itu dirasakan oleh pemerintah dan aparat merupakan suatu pemicu kerusuhan. Jadi dia sekarang itu menjadi seorang tersangka, pernah sempat menjadi seorang tersangka oleh aparat dan pemerintah kita. Dan sebelumnya kan dia juga mendapatkan beasiswa LDPP di luar negeri di Australia. LPDP. Nah, itu ya LPDP ya, sorry. Dan pemerintah kita dan bantuan LPDP-nya itu meminta uang kembali, uang yang udah dikasih untuk pendidikan dia tuh minta dikembalikan karena dia terkait dengan kasus ini. Dan juga polisi juga sempat meminta bantuan Interpol nih untuk memburu Veronica. Padahal Veronicanya itu kalau misalnya dikulik lebih dalam lagi, itu tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka karena ia memiliki kapasitas tersendiri sebagai kuasa hukum dari Aliansi Mahasiswa Papua di Surabaya. Dan kasus ini pun ternyata disorot oleh Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia itu di PBB dan mereka mendesak pemerintah Indonesia untuk mencabut status tersangka Veronica. Jadi menurut saya di sini tuh ada ketidakadilan di bidang hukum terkait masalah Veronica sendiri dan isu-isu kerusuhan oleh mahasiswa Papua sendiri. Jadi suara mereka dibungkam dan mereka tidak mendapatkan ketidakadilan. Padahal dunia juga tahu, PBB juga tahu kalau misalnya Veronica itu tidak bersalah dan butuh kesetaraan hukum yang pantas juga. Begitu, Romo. Oke, kira-kira kalau kamu misalnya melakukan refleksi teologis, ya, kamu kira-kira tahu nggak? Kira-kira perikop kitab suci mana yang bisa kamu gunakan? Ya, sekarang saya akan menantang kamu, ya. Maksudnya Romo, kira-kira apa yang menarik dari sisi dari Veronica ini yang kamu mau mencari pendasarannya dari kitab suci ya, paling dekat ya. Kira-kira kamu akan mengangkat sisi yang mana dari Veronica? Sisi keadilannya, Romo. Ya, keadilan dalam membela kebenarannya. Nah, itu ya, refleksi teologis kamu perlu ya, misalnya kamu mencari ya di dalam kitab suci ada
entah hakim-hakim. Nah, itu paling dekat ya dengan Veronica karena dia pengacara toh. Iya. Orang yang tidak tinggal diam ya di hadapan orang-orang yang suaranya dibungkam. Orang-orang yang dikatakan ya di Jogja ya, di Surabaya, di tempat-tempat lain ya, kalian tuh bukan manusia, kalian tuh monyet ya. Nggak jauh-jauh loh sebenarnya ya, bahwa di Jogja juga ya teman-teman Papua itu seringkali dikatakan monyet ya, bukan manusia. Nah, Veronica justru tergerak ya, karena kalau teman-teman Papua itu omong seringkali malah diusir, maka dia sebagai pengacara dia naik ke atas panggung untuk menyuarakan suara mereka. Nah, nanti refleksi teologisnya kamu coba cari ya, sesuatu yang menginspirasi sehingga yang dilakukan seperti oleh Veronica ini sesuatu yang dianjurkan ya dalam kitab suci ya. Meskipun resikonya ya dia dilarang ya, dia mendapatkan kesulitan dari negara ya. Tapi dia tetap ya karena dia merasa bahwa perjuangannya ini benar ya. Oke, terima kasih. Ya, siapa lagi yang mau sharing tentang tugasnya? Mungkin saya. Oke, silakan Ignatius Indra. Silakan. Nah, mungkin masih ingat ya Romo pada waktu SBY menjabat tuh Romo, Menteri Kesehatannya itu si Ibu Siti Fadila. Nah, itu kan yang pertama mengungkit tentang sampel virus flu burung ya Romo. Waktu itu. Nah, yang dikirim kepada WHO itu. Dan sampel itu dinyatakan berada pada kondisi normal dan seperti saat awal dikirim. Waktu itu sekitar 40 sampel Romo. Yang bacanya itu Romo. Nah, dia membuktikan waktu itu virus flu burung itu tidak menular Romo. Tapi dia itu diproses ke PBB. Setelah itu dia menyatakan waktu itu stop vaksin kan Romo waktu itu. Nah, dia berpendapat waktu itu flu burung itu tidak perlu pakai vaksin Romo. Tapi politiklah yang mengkaitkan semua itu Romo. Seperti sekarang ini kan corona itu Romo. Nah, ya seperti gimana ya Romo? Vaksin tuh jual masih mahal kan Romo waktu dulu itu Romo. Nah, Indonesia juga berutang waktu itu. Nah, waktu itu ada keanehan Romo pada waktu PBB itu. Dia mengikuti Bill Gates ya waktu itu di Forum Ekonomi Internasional pada awal tahun berapa Romo? Kira-kira 2000 berapa? 9 Romo. Nah, dia kan Bill Gates itu bukan dokter. Nah, mengapa dia itu begitu fasih menganalisa atas pandemi ini, Romo? Nah, dia menganalisa juga akan dunia itu membutuhkan vaksin berapa miliar Romo untuk menolak virus-virus yang datang seperti flu burung dan corona saat ini, Romo. Nah, yang itu sehingga Siti Fadila itu dituntut kepada internasional agar tetap menjaga fairness dan akuntabilitasnya Romo. Iya. Sehingga dia itu seperti waktu itu Romo. Iya. Nah, yang kedua itu kan waktu itu Siti Fadila tersebut menyalahgunakan wewenang dalam pengadaan alat kesehatan waktu tahun 2005. Nah, itu yang sebenarnya itu seperti diungkit dalam berita-berita dulu Romo. Sudah saya baca itu berapa web ataupun tulisan-tulisan itu, dia itu dituduh melakukan korupsi sekitar 6 miliar dan merugikan negara. Padahal itu yang dilakukan oleh stafnya Romo yang menjabat sebagai eselon kedua. Nah, eselon kedua itu tidak membayar, tidak dihukum, tapi malah Siti Fadila yang dihukum Romo. Nah, itu seperti ketidakadilan hukum lah Romo. Itu. Nah, itu saya membahasnya lewat sosial Romo, moralnya. Nah, bukan lewat anunya Romo. Mohon maaf, bukan lewat teologinya. Ya, betul ya. Nah, karena ini kuliah teologi moral, ya sekarang kita masuk ke ranah yang
lebih teologis ya. Jadi saya kira ada beberapa hal yang bisa kamu angkat ya, apakah ketidakadilan hukum, bahwa hukum pada praktiknya ternyata belum adil ya. Atau sekarang ini orang juga bicara tentang kejahatan korporasi ya. Kejahatan korporasi itu adalah kejahatan kelompok ya. Jadi kesalahannya itu tidak hanya 1-2 oknum, tetapi seringkali satu instansi ya. Misalnya di sekitar pandemi ini, orang mulai bertanya ya, kok sekarang ini vaksin dibisniskan ya, dikomersialisasikan ya, sehingga terutama di kalangan rakyat menjadi semakin tidak bisa diakses, ya, saking mahalnya ya. Nah itu ya. Nah kamu nanti silahkan ya mengangkat sisi yang mana, dan mungkin tentang Siti Fadilah ya perlu apa ya, agak perlu clarity ya, karena memang kasusnya problematik ya, karena ada kemungkinan ini kejahatan instansi ya. Nah meskipun dilakukan oleh bawahannya atau apa, tetapi seringkali ya instansi tidak mungkin tidak tahu apa yang dilakukan oleh individu di bawahnya ya. Sehingga seringkali kalau satu kena, yang paling atas yang mestinya kena duluan ya. Ini simple ya. Saya dulu ayah saya dulu kerja di bank, dan di bank itu semangat korporatifnya itu kuat ya. Maka kalau ada satu orang pegawai korupsi, biasanya satu kantor itu kena semua ya. Karena dianggap bahwa tidak mungkin satu orang korupsi tanpa teman-temannya tahu ya. Tidak tahu ya. Dan saya mengalami ya ketika saya SMP, SD itu ayah saya 2 kali ya kena kasus itu ya. Bukan dia pelakunya, tetapi teman di sejawatnya itu. Dan semua kena ya. Dan kalau korupsi di bank itu banyak sekali ya. Rumah kita hampir kosong ya. Bukan karena ayah kita korupsi ya, tetapi temannya korupsi. Tetapi dalam dunia perbankan satu korupsi, satu divisi kena ya. Nah, itu semacam, karena itu kejahatan yang lebih dipandang berkelompok ya, tidak satu individu gitu ya. Dan kita menanggung ya. Oke, terima kasih. Siapa lagi yang mau sharing? Silahkan. Ada lagi yang mau sharing untuk tugas kalian? Jadi kalian akan memasuki ya refleksi teologis, maka kalau kalian seorang muslim, kalian harus ke Quran ya atau ke hadis. Kalau kalian Kristiani, kalian ke kitab suci Ibrani, dan kitab suci Kristiani juga sama ya. Kalau kalian Katolik, kalian ke kitab suci Ibrani, sekurang-kurangnya kalian bisa ke kitab suci Kristiani. Kalau kalian pemeluk Hindu, Buddha, ya kalian ke kitab suci kalian juga ya. Jadi refleksi teologis itu memakai sumber-sumber iman kalian ya. Jadi teman-teman Muslim ya, Quran itu adalah teks yang paling utama, lalu hadis itu adalah teks nomor 2 yang dipandang tinggi ya. Seringkali adalah ucapan-ucapan Nabi ya, kisah-kisah Nabi terkait dengan isu-isu tertentu. Banyak sekali ya, Nabi Muhammad itu menanggapi ya isu-isu khusus yang ditanyakan oleh para pengikutnya ya. Dan itu bisa menjadi refleksi teologis juga ya pada level kalian. Oke, apakah ada yang mau melanjutkan untuk sharing?
Jadi silahkan kalian ingat bahwa deadline-nya adalah 2 minggu hari Senin mulai dari sekarang ya. Maka teman-teman besok minggu depan ketika UTS ya, tidak usah bertanya-tanya kepada saya soalnya apa ya. Soalnya udah saya katakan hari ini ya. Tidak usah bingung ya mau mengerjakan apa ya. Kalian sudah tahu apa yang harus kalian kerjakan ya. Oke, apakah ada tanggapan dari kalian terkait dengan tugas UTS atau tugas yang sudah kalian kerjakan? Mau bertanya, Romo. Oke, boleh. Silakan. Itu kan tugasnya kan suruh nyari yang refleksi teologi. Ya. Itu tugasnya itu kan beberapa paragraf itu dicampur sama yang tugas udah dikirim ke Romo hari ini. Ditaruh setelah tugas yang sudah kalian kumpul ya. Jadi di bawahnya. Di bawahnya ya. Jadi yang awal itu adalah pengalaman kalian terhadap tokoh itu ya, atau pembacaan kalian terhadap tokoh itu. Lalu 2 atau 3 paragraf terakhir itu yang refleksi teologisnya itu ya. Ya, nah, untuk pengarang-pengarang tertentu, misalnya Sohoki ya, yang saya tunjukkan tadi, dia juga nulis tentang tema agama ya. Maka kalian masih bisa menggunakan tulisan Sohoki tentang agama ya, tentang Allah, tentang Tuhan ya. Nah, untuk tokoh-tokoh yang lain kalian harus nyari ya. Karena mungkin tokoh itu misalnya kalau mungkin dia belum nulis buku atau belum punya tulisan, mungkin agak lebih sulit dicari, maka mungkin nanti kalian lihat di wawancara di YouTube atau di sumber lain, kalau dia juga menyentuh sisi yang lebih teologis itu ya. Ada pertanyaan lain, Lulu, yang mungkin belum jelas? Tidak, sudah jelas. Makasih. Oke, terima kasih. Apakah masih ada yang mau tanya lagi? Terkait dengan tugas atau terkait dengan paper yang sudah kalian kumpulkan ya. Kalau kalian sharing, saya akan bisa lebih membantu secara lebih detail ya. Tokoh kalian seperti apa, kira-kira refleksi teologisnya mungkin baik kalau diarahkan ke arah tertentu ya. Silahkan kalau ada yang mau sharing tentang tugasnya ya. Mungkin saya bisa lebih membantu secara lebih langsung ya. Oke, karena suasananya seperti di Golgota ya, terjadi keheningan. Oke, saya nunjuk aja Ari Usboko. Yuk, Ari. Ya. Oh, cerita lagi Romo. Oke, atau kira-kira yang kamu bayangkan dengan cerita kamu, kalau refleksi teologisnya gini, kira-kira cocok enggak gitu ya? Kalau kamu sudah punya bayangan, Ari. Oh ya. Nah, tadi seperti yang sudah saya pilih tadi kan tentang tokoh saya itu kan Malala Yousafzai. Malala. Jadi, ya. Nah, kamu oke, sekarang gini aja, Ari. Kamu Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, agnostik atau penghayat kepercayaan? Saya Katolik, Romo. Oke, Katolik ya. Ya. Nah, mungkin tantangan buat Ari adalah kamu mungkin agak berani sedikit refleksi teologinya, kamu mencoba mencari dari tulisan atau pidatonya Malala ya. Yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang religius ya, yang memotivasi dia ya. Jadi kamu nyarinya tidak di kitab suci Kristiani, maksudnya dalam Injil dan kitab-kitab lainnya, atau dari kitab Kejadian sampai Maleaki ya. Jadi kamu mencarinya justru di dalam sesuatu yang ada dalam imannya Malala ya. Nah, itu tantangannya buat Ari, saya kira di situ ya. Nangkap, Ari? Ya, nangkap, Romo. Oke. Ya, saya akan nunjuk yang lain ya.
Oke, Regina. Yuk, Regina. Ya. Ya, baik, Romo. Tokoh pejuang kebenaran yang saya pilih adalah Paus Yohanes Paulus II. Oke. Paus Lalu yang kamu tulis tentang Paus Yohanes Paulus II yang bagian apa, Regina? Yang bagian dia berjuang untuk melawan ini komunisme dan kapitalisme di Polandia. Ya. Lalu kira-kira kamu mau, kalau dari kitab suci, kamu kira-kira menemukan kaitannya di perikop mana, Regina? Nah, ini mungkin agak susah sedikit ya. Tetapi ya dicoba ya, namanya refleksi yang lebih teologis. Kita mencoba mencari hubungan yang mungkin belum terlalu transparan ya. Lalu kita mencari ya, kira-kira perjuangan Paus Fransiskus tentu sering mengutip perikop kitab suci ya. Nah, Regina kira-kira menemukan sampai sejauh ini gimana kira-kira kaitannya? Iya, jadi Paus Yohanes Paulus II ini bikin ensiklik tentang kebebasan. Kebebasan, nanti mungkin itu lebih terkait dengan komunisme ya. Iya. Nanti kamu pilih ya, pilih salah satu aja ya, jangan milih dua ya. Milih dua itu merepotkan ya. Satu aja kadang-kadang repot ya. Yaitu komunisme atau kapitalisme ya. Ya baik, Romo. Salah satu ya. Menurut kamu yang paling relevan untuk Indonesia sekarang ini apakah persoalan kapitalisme atau soal komunisme ya. Oke, terima kasih. Eugenia. Ya, Eugenia 202-114-167. Ya. Iya, Romo. Oke, Eugenia terakhir. Tokoh saya Yap Tiam Hien, Romo. Oke, Yap Tian Him. Ya, Yap Tiam Hin. Oke. Di sini saya menceritakan Yap Tiam Hin itu seorang advokat yang berjuang, maksudnya menghargai klien, maksudnya berjuang melawan kebenaran, berjuang supaya kebenaran tuh selalu ditegakkan gitu. Terus saya kamu juga menceritakan menemukan banyak materi nggak tentang Yap Tian Him? Tentang sisi lain yang menarik dari Yap Tiam Hin, Romo, soal kesederhanaannya. Juga tentang kata-kata yang selalu dia pegang teguh, yaitu mencari kebenaran bukan kemenangan. Oke, ya itu menurut saya kata kunci ya. Maka nanti kamu coba cari, kalau dia mungkin tidak berbicara secara eksplisit dalam tulisannya atau dalam wawancara atau apa tentang itu, lalu kamu boleh ya dari perspektif iman kamu ya bagaimana kebenaran itu mendapatkan tempat yang istimewa ya daripada kemenangan ya. Oh ya, Romo. Oke, teman-teman ya setelah ini, setelah Zoom kita berakhir